dan selamat datang di Jewish World Weekly di I24 News English. Saya Emily Francis. Setiap minggu kami fokus pada cerita, isu, dan tokoh-tokoh yang menarik bagi komunitas Yahudi di sini, di Israel, maupun di diaspora, komunitas Yahudi global. Dan seperti biasa, kita mulai dengan berita utama dari dunia Yahudi minggu ini. Silakan simak. Mark Carney mengatakan bahwa Kanada, kutip, gagal mendukung warga Yahudi Kanada dan memperingatkan bahwa antisemitisme meningkat tajam. Dia meluncurkan Dewan Penasihat Keagamaan baru yang dipimpin oleh mantan Senator Mark Gold untuk membantu mengatasi kebencian antisemitisme. Lebih dari 2/3 kejahatan bermotif agama di negara itu tahun lalu ditujukan kepada warga Yahudi Kanada yang hanya berjumlah 1% dari populasi. Polisi sedang meninjau rekaman yang baru-baru ini muncul kembali dari tahun lalu yang menunjukkan Dame Helen Mirren dilecehkan di jalanan London. Pemenang Oscar tersebut sedang berjalan bersama suaminya ketika seorang pria memanggilnya dengan sebutan Zionis jahat. Mirren bukanlah seorang Yahudi, tetapi ia telah beberapa kali mengunjungi Israel dan pernah memerankan tokoh-tokoh Yahudi, termasuk Golda Meir di layar lebar. Senat Berlin telah menyetujui penggantian nama sebahagian jalan di dekat Reichstag menjadi Jalan Yad Vashem. Langkah ini dimaksudkan sebagai pernyataan nyata untuk mengenang Holocaust dan menentang antisemitisme. Dan hal ini terjadi saat Yad Vashem akan membuka pusat pendidikan Holocaust pertamanya di luar Israel yang berlokasi di Jerman. Bulan Juni menandai bulan Pride dan banyak kota besar di seluruh dunia barat sedang bersiap-siap untuk parade kebanggaan tahunan mereka. Namun, parade di Roma akan memiliki satu ketidakhadiran yang mencolok. Kelompok Yahudi LGBTQ, Keshet Italia, tidak akan dengan bangga mengibarkan bendera mereka setelah panitia menuntut mereka menandatangani surat pernyataan yang mengutuk apa yang mereka sebut genosida di Gaza, atau mereka akan dilarang ikut parade. Jelas, mereka menolak untuk melakukan itu. Bergabung bersama saya sekarang adalah Ariel Heller, Presiden Keshet Eropa dan anggota Dewan Keshet Italia. Pertama-tama terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan bisa dimulai dengan menceritakan bagaimana Anda mengetahui undangan tersebut dicabut serta tanggapan awal Anda terhadap keputusan itu. Jadi saya sebenarnya sedang berada di rapat bersama para penyelenggara Roma Pride. Apa yang terjadi? Maksud saya situasinya bermula pada tahun 2025 ketika kami menghadapi 30 serangan terhadap kendaraan hias kami selama Roma Pride 2025. Orang-orang menyebut kami teroris, pembunuh, padahal kami tidak membawa bendera nasional apapun. Ini semata-mata karena kami Yahudi dan queer. Kami telah berulang kali meminta kepada penyelenggara Roma Pride untuk mengambil sikap dan benar-benar mengizinkan kami berpartisipasi dalam koordinasi, yaitu pertemuan organisasi LGBTQ+ lokal. Dan selama pertemuan pada tanggal 25 Mei, mereka benar-benar mengatakan kepada kami bahwa kami tidak diterima dalam koordinasi ini. Bahkan tidak hanya itu. Mereka juga mengatakan kepada kami bahwa mulai tahun ini, kami tidak akan mendapatkan akses untuk memiliki truk selama parade. Dan kamu tahu, memiliki truk bukan hanya berarti visibilitas untuk sebuah komunitas, tapi juga keamanan. Karena setelah apa yang terjadi tahun lalu, kamu bisa bayangkan bahwa mustahil bagi kami untuk berpartisipasi dengan aman tanpa kamu tahu seperti keamanan dari memiliki platform ini. Jadi saya ikut dalam pertemuan, saya ada di rapat bersama para penyelenggara. Jadi saya sebenarnya salah satu yang pertama menerima informasi itu. Sebenarnya saya sudah bekerja untuk Roma Pride selama 2 tahun. Jadi itu benar-benar momen yang sulit dan juga emosional bagi saya. Lalu mereka mengeluarkan pernyataan ini 5 menit setelahnya dan katakanlah 10 menit setelah kami selesai, kami mengakhiri pertemuan itu. Dan mereka menggunakan platform ini untuk melawan organisasi kecil seperti Sketchy Italia. Ini membuat kesal, ini menjijikan. Dan di sini, di Eropa, pada tahun 2020, 6 orang Yahudi masih belum bisa berpartisipasi. Saya bahkan tidak ingin mengatakan di sebuah acara Pride, tapi seperti secara umum, dalam konteks sosial tertentu, seperti acara ini, Anda tahu. Apakah Anda benar-benar memperhatikan adanya perubahan perilaku terhadap kelompok Anda dan sesama anggota komunitas selama beberapa tahun terakhir? Bukan hanya dari organisasi seperti Rome Pride, tetapi juga dari masyarakat umum.
Kalau kita melihat kembali partisipasi kita 3 tahun lalu, itu adalah momen spesial di mana kita disambut sorak-sorai oleh kerumunan saat parade. Tentu saja selalu ada beberapa serangan kecil antisemit, tapi serangan-serangan itu tidak terlalu keras dan tidak terlalu berisiko seperti yang terjadi tahun lalu. Setelah kami berhenti selama setahun, karena kami merasa berisiko dari segi keamanan dan juga karena penyesuaian dengan gerakan tersebut. Lalu kami berpartisipasi lagi bersama organisasi Eropa kami tahun lalu di Roma Pride. Dan tahun ini kamu tahu pergeseran itu juga dijelaskan dengan jelas oleh para penyelenggara. Tapi secara umum, orang-orang mulai mengubah sikap mereka terhadap organisasi kami. Tapi sekali lagi, kami adalah organisasi yang fokus pada isu-isu antisemitisme dan diskriminasi anti-queer yang dihadapi oleh orang Yahudi queer Italia dan Eropa. Dan Anda tahu, kadang-kadang kami bahkan tidak punya hubungan dengan Israel. Beberapa anggota kami tidak memilih di Israel. Kami bahkan tidak bisa. Anda tahu, saya tidak punya nomor Netanyahu, jadi saya tidak bisa menelponnya dan memintanya untuk berhenti. Jadi intinya adalah sikap yang diambil oleh gerakan queer secara umum saat ini adalah bahwa kita harus mengambil sikap. Tapi seperti itu. Menurut definisi IRA itu adalah bentuk antisemitisme untuk meminta seseorang Yahudi mengambil sikap atas tindakan negara asing. Jadi ini agak disayangkan. Arielle, terima kasih banyak. Arielle Heller, Presiden Keshet Eropa. Terima kasih dan semoga yang terbaik untukmu di masa depan. Terima kasih banyak telah memberikan kami ruang di platform ini. Sangat penting pesan ini disebarluaskan ke seluruh benua, ke seluruh Israel, kemana-mana. Ini adalah masalah demokrasi. Jadi terima kasih sekali lagi untuk ini. Jadi sebuah kasus yang telah menghantui Argentina selama lebih dari 1 dekade, mantan jaksa Viviana Fine telah didakwa atas penanganan kasus pembunuhan Alberto Nisman pada tahun 2015. Penyelidik dalam kasus pengeboman Amia. Jaksa mengatakan bahwa dia gagal menjaga tempat kejadian perkara dan mungkin benar-benar telah merusak bukti-bukti penting. Bergabung bersama kami sekarang adalah mantan pembawa acara dan produser I24 News English, Damian Pocher. Pertama-tama Damian, senang sekali bisa melihatmu dan kami sangat merindukanmu. Tapi sebelum kita membahas situasi ini, bagaimana denganmu? Kamu punya hubungan yang sangat pribadi dengan kasus ini. Ceritakan lebih banyak kepada kami. Ya, tentu saja. Jadi, pada tahun 2015, jaksa Roberto Nisman mengajukan kasus terhadap presiden saat itu, Cristina Fernández de Kirchner. 4 hari setelah dia mengajukan kasus ini, dia ditemukan tewas di kamar mandi apartemennya. Dan saya adalah jurnalis pertama yang benar-benar mengetahuinya. Dan saya menggunakan yang dulu disebut Twitter, sekarang X, untuk melaporkannya. Saya adalah orang pertama yang mengetahuinya. Jadi saya menggunakan X untuk memposting tentang apa yang sedang terjadi. Pertama, saya men-tweet bahwa ada sesuatu yang terjadi di flat jaksa. Lalu saya memastikan bahwa dia memang sudah meninggal di atas genangan darah. Beberapa hari setelah itu, untuk mempersingkat cerita, negara mulai menuntut saya. Dan saat saya bertemu dengan salah satu narasumber saya, kami melihat seseorang dari Dinas Intelijen Argentina yang membuat saya yakin bahwa negara Argentina sedang memburu saya. Jadi saya memutuskan dengan semua yang saya miliki saat itu, yaitu sebuah ransel kecil, mengambil barang-barang saya dan meninggalkan negara itu, lalu kembali ke Israel, tempat saya menghabiskan separuh hidup saya. Tidak diragukan lagi, Anda benar-benar seorang jurnalis yang teliti dan kami sangat menghargai semua pekerjaan yang Anda lakukan di I24 News English. Tapi sekarang, mari kita bicara tentang Viviana Fine. Sekarang dia didakwa dengan tuduhan penyembunyian berat terkait pembunuhan ini dan diduga membiarkan orang-orang mencemari tempat kejadian perkara. Apakah ini mengejutkan Anda atau mungkin juga menjadi semacam pembenaran?
Tidak, sama sekali tidak. Sejak awal, kami tahu bahwa ada sesuatu yang sangat aneh dalam seluruh proses peradilan, dan terutama terkait dengan kasus kejahatan ini. Anda tahu, kita sedang membicarakan puluhan orang yang berada di sana pada jam-jam pertama, bahkan sebelum jaksa Viviana Fine tiba di lokasi kejadian. Mereka masuk ke tempat itu. Kami telah mendokumentasikan setidaknya lebih dari 23 orang di dalam apartemen dan sekitar 30 orang lainnya di sekitarnya. Jadi setidaknya ada sekitar 50 orang, mungkin bahkan lebih, atau orang lain yang belum kami catat. Mereka hanya berjalan-jalan di sekitar tempat itu, membuat berantakan TKP, menginjak darah, dan mencemari hampir semua hal. Dan yang pasti, itu bukan kejutan bagi saya dan juga bukan bagi sebagian besar masyarakat Argentina. Sebagian besar orang percaya bahwa itu dilakukan dengan sengaja untuk mencoba membuatnya lebih sulit bagi mereka yang menyelidiki setelahnya untuk membuktikan bahwa itu hampir merupakan sebuah pembunuhan. Sejak awal, pemerintah mendorong teori, narasi melalui media mereka bahwa jaksa Nisman telah melakukan bunuh diri. Jadi, tempat kejadian perkara menjadi berantakan. Dan sampai hari ini, sangat sulit untuk benar-benar mengakui apa yang sebenarnya terjadi di sana, tetapi menurut otoritas kehakiman Argentina, itu adalah pembunuhan, dan itu cukup jelas. Argentina sekarang telah menjadi negara yang sangat berbeda secara politik dibandingkan 10 tahun yang lalu. Kita tahu tentang Presiden Javier Milei yang terkenal sebagai seorang judofil, mencoba mengubah hubungan. Datang ke Israel juga mengetahui bahwa kakek neneknya sendiri kemungkinan adalah seorang rabi Yahudi. Jadi menurut Anda, apakah akan pernah ada keadilan untuk para korban Amia dan juga untuk Nisman? Saya sangat optimis tentang apa yang dilakukan pemerintah ini dalam kasus ini. Saya pikir sudah banyak kemajuan. Saya percaya bahwa penyelarasan Argentina dengan AS dan Israel dapat membawa peluang baru untuk memajukan kasus ini. Dan alasannya sederhana, karena Argentina sebelumnya justru berpihak pada pihak yang berlawanan, yaitu Iran, dengan mereka yang melakukan pengeboman di Buenos Aires. Mereka membuat aliansi dengan mereka. Presiden Fernandez de Kirchner, dialah yang mengirimkan nota kesepahaman dengan Iran yang benar-benar mengejutkan. Dan Alberto Nisman oleh karena itu sebenarnya menggunakan hal ini sebagai bukti untuk mengungkap upaya penutupan yang dilakukan pemerintahan Fernandez de Kirchner demi kepentingan Iran untuk mendapatkan keuntungan dari Iran. Oleh karena itu, saya cukup optimis, tetapi saya juga punya pengalaman buruk secara pribadi juga dengan sistem Argentina. Oleh karena itu, saya berharap yang baru. Bukti akan muncul mungkin dalam beberapa bulan ke depan, tidak harus dari pihak Argentina, tetapi dari lembaga asing atau elemen asing yang sejalan dengan Argentina. Demian, terima kasih banyak. Senang sekali bisa bertemu denganmu lagi. Jaga diri dan semoga kita bisa segera bertemu di Israel. Ya, terima kasih banyak. Jadi, apakah ini merupakan tindakan menghapus sejarah Yahudi sekali lagi? 100 tahun yang lalu, populasi Yahudi di Belarus mencapai sekitar 1 juta orang, dengan 90% diantaranya dibasmi selama Holocaust. Dan harapan serta izin baru-baru ini untuk membangun sebuah tugu peringatan dan memperluas museum Yahudi yang mengenang para korban tiba-tiba pupus. Bergabung bersama kami sekarang adalah Artur Lifshitz, Ketua Jewish Religious Union of Belarus. Halo dan terima kasih telah bergabung bersama kami. Halo, terima kasih telah mengundang saya. Jadi pertama-tama, jelaskan sejarah orang Yahudi di Belarus. Apa yang telah mereka sumbangkan untuk masyarakat selama berabad-abad. Dan Anda tahu, kami tahu apa yang akhirnya terjadi setelah itu. Jadi, sejarah orang Yahudi di Belarus, Anda tahu bahwa Belarus berada tepat di tengah wilayah yang dikenal sebagai Pale of Settlement, dan banyak kota serta desa di Belarus memiliki mayoritas penduduk Yahudi.
Dan orang Yahudi telah memengaruhi sejarah Belarus secara signifikan. Banyak pendiri negara Israel berasal dari Belarus. Banyak orang terkenal berasal dari Belarus. Jadi, Belarus dulunya memiliki komunitas Yahudi yang sangat besar dan berkembang sebelum Holocaust. Beberapa shtetl kecil, dulunya 95% penduduknya adalah Yahudi sebelum Holocaust. Tapi sayangnya, Holocaust telah melenyapkan hampir 100% populasi Yahudi. Jadi sekarang ceritakan kepada kami, kita kembali ke awal, tentang masa modern. Sebuah kerja keras penuh cinta dan harapan, yaitu memperingati komunitas Yahudi tahun lalu dengan menyetujui perluasan Museum Yahudi di Novogrudok. Jadi, apakah saat itu terasa seperti pembenaran dan pengakuan? Jelaskan perasaan itu. Ya, kasus Novogrudok adalah tempat yang cukup unik di Belarus. Novogrudok adalah pelarian paling sukses dari ghetto melalui terowongan yang digali oleh para tahanan ghetto Novogrudok. Dan lebih dari 232 tahanan ghetto berhasil melarikan diri melalui terowongan itu. Tidak semua dari mereka selamat, tetapi banyak yang berhasil bertahan hidup, lebih dari 100 orang. Dan terowongan itu panjangnya 200 meter. Lebih dari setahun yang lalu, komunitas Yahudi dan Serikat Agama Yahudi, kami memutuskan bahwa ada ruang untuk Museum Holocaust di Belarus. Dan kami memutuskan untuk menawarkan Novogrudok sebagai tempat itu, dengan mengetahui sejarahnya, mengetahui pelarian yang luar biasa dan unik itu. Dan kami bersama dengan yayasan amal besar lainnya yang bernama Perdamaian, kami telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah kota Novogrudok untuk membuka Museum Holocaust. Sebenarnya bukan hanya Museum Holocaust, tetapi Museum Holocaust dan Perlawanan Yahudi di Novogrudok yang didasarkan pada Museum Perlawanan Yahudi yang sudah ada di Novogrudok dan telah aktif di kota itu sejak tahun 2007. Dan pada tahun 2025, kami memutuskan untuk memperluas pameran tersebut untuk benar-benar memperluas ceritanya dan menempatkan Novogrudok di peta sebagai Museum Holocaust dan Perlawanan Yahudi. Dan kami telah menandatangani perjanjian yang sesuai. Kami mengadakan simposium internasional dengan para ahli Holocaust dari seluruh dunia, dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Israel, Rusia, dan Belarus. Kami memiliki orang-orang seperti Martin Dean, Joanna Michlitz, dan lainnya yang terlibat dalam simposium dalam konferensi tersebut. Dan kami membentuk Dewan Penasihat. Kami telah menandatangani nota kesepahaman untuk 5 tahun ke depan guna menyusun peta jalan menuju pembangunan muzium ini. Dan pemerintah kota dengan baik hati setuju untuk menyediakan gedung-gedung bekas yang berdiri di bekas ghetto, gedung-gedung barak tempat para tahanan tinggal, serta bangunan lain di area tersebut. Dan kami juga berupaya menarik investor serta donor untuk mendukung proyek kami. Arthur, tunggu Arthur. Maaf mengganggu. Kita harus lanjut karena waktu kita benar-benar terbatas. Tapi saya ingin kamu menjelaskan kepada kami sejelas dan sesingkat mungkin. Kami tahu bahwa kamu kehilangan segalanya secara tiba-tiba tanpa peringatan. Apa yang terjadi? Lelang mendadak dan penjualan lokasi ghetto Yahudi kepada pembeli pribadi. Apa yang sebenarnya terjadi dan langkah hukum apa yang bisa kamu ambil jika memang ada? Maaf karena saya sangat emosional. Tidak, memang sangat emosional. Kamu tidak perlu minta maaf tentu saja. Ini sangat menarik. Ya, karena kamu tahu kita adalah generasi berikutnya. Kita adalah penjaga warisan dan sejarah ini. Memang bangunan-bangunan di bekas lokasi ghetto itu telah dijual kepada seorang individu swasta. Kami sebagai komunitas, sebagai unit keagamaan Yahudi, tidak tahu apa-apa tentang penjualan ini. Bangunan-bangunan itu dijual kepada sebuah perusahaan dan seorang individu swasta yang sudah memiliki bukan muzium tapi lebih seperti taman hiburan yang tidak jauh dari ibu kota. Taman hiburan yang cukup bagus, Anda tahu, yang menceritakan sebuah sejarah tentang Belarus melalui pengalaman Emir.
Tapi kami sangat khawatir. Pertama-tama bahwa bangunan asli dan bangunan cagar budaya tempat museum itu berada telah dijual kepada individu swasta yang tidak memberi kami jaminan untuk masa depan museum. Lalu mulai ada pembicaraan tentang membangun pengalaman ghetto yang imersif, di mana orang-orang akan merasakan dan memahami betapa sulit dan menakutkannya bagi para tahanan ghetto. Dengan menara kawat berduri, tahu kan, manekin-manekin yang didandani seperti tentara Nazi. Kamu tahu, segala sesuatu yang berhubungan dengan Holocaust harus ditangani dengan sangat hati-hati dan bekerja sama dengan komunitas Yahudi, dengan dunia yang lebih luas, dengan keturunan para penyintas, dengan para ahli, dengan museum-museum. Dan sekali lagi, kekhawatiran kami adalah bahwa ini adalah museum yang dimiliki secara pribadi. Maksud saya, pertama-tama, saya belum pernah mendengar dimanapun di dunia tentang adanya museum Holocaust milik pribadi. Dan sekali lagi, hanya negara yang dapat menjamin bahawa museum tersebut di masa depan akan mempertahankan tujuannya, akan tetap terbuka untuk umum dan tidak akan mengubah konsepnya. Wah, itu sangat luar biasa dan sangat baik bahwa Anda benar-benar meneruskan warisan mereka yang selamat dan mereka yang kehilangan nyawanya. Jadi, Arthur Lipschitz, terima kasih banyak atas waktunya dan kami mendukung Anda untuk menegakkan keadilan. Terima kasih. Terima kasih. Ini mungkin terdengar seperti oksimoron. Makanan kosher dan fine dining biasanya tidak berjalan beriringan. Tetapi sekarang, seorang koki asal Israel membalikan keadaan dan telah meraih bintang Michelin, penghargaan bergengsi yang diberikan kepada restoran berkualitas tinggi selama lebih dari 1 abad. Koki kelahiran Israel yang berbasis di Miami, Ras Shabchai, yang bisa Anda lihat di layar, setelah mendengar kabar baik ini, sedang mencetak sejarah karena restorannya yang bernama Mutrah menjadi restoran kosher pertama yang menerima penilaian bergengsi tersebut. Dan sekarang dia bergabung bersama kami dari Miami dan selamat kepada Anda. Hai, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Bagaimana rasanya? Maksud saya, apalagi di situasi seperti sekarang ini, di mana restoran dan orang-orang diserang di seluruh dunia, pasti ini menjadi perasaan yang sangat membahagiakan untuk Anda. Rasanya luar biasa. Ini adalah perasaan dihormati, merasa terhormat. Ini adalah perasaan yang menurut saya seharusnya dirasakan oleh semua orang. Dan ini adalah sesuatu yang saya bawa di hati saya sebagai sebuah misi. Pertama-tama, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak berbeda, kamu tahu, bahwa kita sama. Kita memiliki kuliner yang indah. Kita memiliki warisan yang luar biasa. Dan pada waktu itu saya ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita memiliki beberapa titik terang dalam hidup. Kamu tahu? Ya, jadi ceritakan sedikit tentang latar belakangmu. Aku tahu kamu tumbuh besar di Yerusalem. Kamu mulai dengan mencuci piring usia 13 tahun. Jadi, apakah kamu semacam sous chef bersama saftamu? Kebenarannya kalian punya hubungan yang sangat spesial. Apakah dia menginspirasimu? Iya. Safta Mucaku, dia akan selamanya menjadi chef terbesar bagiku, yang akan selalu aku lihat, pelajari, dan hargai. Mulai sebagai pencuci piring. Ya, aku dari Yerusalem. Banyak titik dalam hidupku, dan akhirnya aku berakhir di sini, di Miami. Aku mulai sebagai pencuci piring, karena aku percaya bahwa jika kamu ingin membangun sesuatu, kamu harus mulai dari bawah. Sekarang, di masa-masa itu, aku selalu memahami para baser, juru masak, dan pencuci piringku. Dengarkan, merekalah orang-orang yang bekerja sangat keras. Dan hal yang indah tentang Mutrah adalah, mereka bukan karyawanku, mereka bukan stafku, mereka adalah keluargaku. Dan aku selalu punya semacam ritual setiap kali aku pergi ke restoran. Kami berpelukan, saling menyayangi, dan saling menghargai. Dan beginilah seharusnya restoran dijalankan. Kenapa? Karena saat kamu menyajikan makanan, makanan mengandung begitu banyak energi di dalamnya. Dan energi itulah yang kamu berikan kepada orang-orang. Dan bagi saya, salah satu hal terpenting adalah saya ingin orang-orang merasa bahagia ketika mereka datang untuk melayani di Mutrah, ketika mereka datang untuk bekerja. Dan ini adalah sesuatu yang paling banyak diajarkan nenek saya kepada saya. Dia bilang, dengar, jangan pernah lupa, reputasi itu lebih baik daripada kekayaan apapun di dunia. Bersikaplah rendah hati, jadilah orang yang baik, dan saya ingin percaya bahwa itu sangat membantu. Dia memang wanita yang bijaksana. Jadi, kenapa memilih kosher? Maksud saya, kamu membuatnya jadi keren. Saya tahu, seperti yang kamu bilang, dapurnya terbuka dan semuanya.
Kenapa itu penting? Kamu sendiri bukan orang ortodoks. Kenapa kamu tahu menyebarkan pesan dan menyajikan porsi melimpah untuk dinikmati semua orang? Tapi salah satu hal yang paling menarik dan penting, kamu tahu, nanti saya akan bahas Michelin. Salah satu hal yang ingin ditunjukkan Michelin saat mereka menilai restoran untuk sebuah bintang adalah karakter sang koki. Lupakan semua fakta bahwa kamu menguasai keahlian, kualitas bahan, dan teknik yang kamu gunakan. Tapi salah satu hal terindah adalah cerita yang coba disampaikan sang koki saat ia menyusun menu. Saya sudah mencari jati diri saya ketika saya di sini. Saya di sini sendirian. Dan ketika kamu sendirian, terkadang sangat mudah untuk lupa siapa dirimu dan dari mana asalmu. Dan saya tidak bahagia. Ada satu momen dalam hidup saya ketika saya tiba-tiba terbangun suatu hari dan saya berkata, "Hei, siapa kamu?" Kamu tahu, kamu tidak bertindak seperti seorang Yahudi sejati. Kamu tidak bertindak seperti orang Israel. Kamu tinggal di Amerika Serikat. Lalu tiba-tiba saya tersadar, jadi ketika orang bertanya kenapa saya menjalani kosher, jawabannya sangat sederhana. Begitulah, itulah kisah saya. Itulah warisan saya. Itulah agama saya. Itulah warisan saya. Dan inilah yang nenek saya masakkan untuk saya. Dia tidak memasakkan saya makanan yang tidak halal. Jadi bagi saya, untuk menceritakan kisah ini, saya harus setia pada diri sendiri dan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, saya, pasangan saya yang cantik dan luar biasa, Michael, manajer saya Nu, kami harus memahami satu hal. Tuhan memberi kita kesempatan ini, dan saya tidak ingin merupakannya. Kamu tahu, saya hanya ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Kami mendapatkannya kemarin. Ini dia, lihat itu, keren sekali. Wow, ya. Tersenyum padamu. Terima kasih. Dan aku benar-benar ingin mendedikasikannya. Aku tahu kamu tidak punya waktu, tapi aku ingin mendedikasikannya untuk orang-orang kita yang luar biasa. Aku ingin mendedikasikannya untuk kita semua, satu persatu. Dan aku paling ingin mendedikasikannya untuk orang-orang yang merasa mereka tidak mampu karena masyarakat mengatakan mereka tidak cukup baik. Tidak, kamu itu baik. Dan teruslah berusaha, teruslah mendorong, dan abaikan orang-orang yang tidak percaya padamu. Itu akan memberimu hasil seperti ini. Wow. Aku berhasil. Sangat emosional. Terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton Jewish World Weekly. Hari ini kita punya acara yang padat untuk kalian semua. Semoga sisa minggu kalian menyenangkan. Dan kita akan bertemu lagi di sini minggu depan.